ratapan pergumulan yang terlahir suci ke hadapan maligai kudus-Mu. Pejamalah kami dari siksa sengsara yang menimpa kehidupan ini. Permohonan dan doa dari anak-anak-Mu mengharapkan ada kedamaian di atas tanah ini. Ada jeritan tangis, seruan duka dari lorong negeriku. Oh, adakah kedamaian di tengah angkara muka duniawi? Dapatkah kami kan tetap berdiri tegak di tengah lembah dosa? Bapa, jamalah kami dari siksa sengsara yang menimpa kehidupan ini. Permohonan dan doa dari anak-anak-Mu mengharapkan ada kedamaian di atas tanah ini. Ada jeritan tangis, seruan duka dari lorong negeriku. Oh, adakah kedamaian di tengah angkara muka duniawi? Dapatkah kami kan tetap berdiri tegak di tengah lembah dosa? Adakah kedamaian? Oh, Adakah kedamaian di tengah angkara muka duniawi? Dapatkah kami kan tetap berdiri tegak di tengah lembah dosa? Kami kan tetap berdiri tegak di tengah lembah dosa.
tentram jiwaku, sukacita hatiku, damai hidupku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku. Tanpamu ya Tuhan, semuanya tak berarti dalam hidupku. Hanya dekat padaku, tentram jiwaku, sukacita hatiku, damai hidupku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku. Tanpamu ya Tuhan, semuanya tak berarti dalam hidupku.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 12 Februari 2023, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini merupakan kebaktian pembukaan persidangan ke-35 jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pniel yang akan dilayani oleh Pendeta Nyonya M.M. Hendricks dengan panduan tata kebaktian pembukaan persidangan jemaat. Dan kebaktian di Gedung Gereja Jamahan Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta A. Mayaud dengan panduan tata kebaktian minggu kedua. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari pertama Korintus 3 ayat 1 sampai 9. 3. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan-sumbangan sebagai berikut. Dari Saudara Brando Sampe, Unit 2 Sektor Mawar Saron, berupa uang sebesar 1 juta rupiah untuk Pniel, 1 juta rupiah untuk Kasih Karunia, dan 1 juta rupiah untuk Jamahan Kasih RST. Dan dari Bapak Rence Tuparia, Unit 3 Sektor Dahlia, berupa uang sebesar 1 juta rupiah untuk Kasih Karunia dan 1 juta rupiah untuk Jamahan Kasih RST. Atas pemberian sumbangan-sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 4. Nyanyian persiapan kebaktian, nyanyian rohani nomor 11 ayat 1 dan 3. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Pertama Timotius 4 ayat 7-8. Jam sembahyang yang kudus bila engkau keluh. Jam sembahyang yang kudus bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman biar pergi segera, kelak kau rasa sentosa duduk di situlah, bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus turut kehendaknya. Jam sembahyang yang kudus, Tuhan telah berpesan. Jam sembahyang yang kudus, Tuhan telah berpesan.
nama Yesus turut kehendaknya. Selamat pagi saudara-saudara jemaat dan shalom. Mari kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah kekuatan dan benteng keselamatan bagi orang-orang yang diurapinya. Di atas dasar Yesus Kristus Tuhan kita yang telah memanggil kita menjadi gereja, kita terus bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah-tengah dunia. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Oleh kekuatan Roh Kudus, kita digerakkan untuk bertanggung jawab terhadap keberlanjutan hidup semesta. Terpujilah Roh Kudus. Maka di dalam nama Tritunggal Allah kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kebaktian pembukaan sidang ke-35 Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Pniel Bentas kita laksanakan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara semua. Dan menyertai rohmu juga. Amin. Jemaat silakan duduk. Oleh pertolongan Tuhan, kita telah tiba di persidangan ke-35 Jemaat GPM TNI AD Pniel Benteng Atas untuk menyatu hati dan pikiran, menyatakan panggilan sebagai gereja yang terus bergerak, memperjuangkan nilai-nilai kehidupan dan kedamaian sesuai kehendak-Nya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta kami yang diam di dalamnya. Meski dunia kini sedang dilanda kemelut dan berbagai ancaman atas kehidupan, namun kasih setia dan rahmat Tuhan selalu hadir bagi milik kepunyaannya. Itu pertanda masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Diberkatilah gereja yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Maka di hadapan takhta-Nya yang maha kudus, marilah kita muliakan nama Tuhan. Mulia, mulia namanya. Kemuliaan puji sembah, mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Marilah kita datang dalam pengakuan dan perenungan sambil masing-masing kita merenungi hidupnya tentang bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita, bahkan meluputkan kita dari berbagai bencana dan celaka. Kita masuk dalam saat perenungan. Terhadap Engkau, lagu solo. Terhadap engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan perbaruilah batin kami dengan roh-Mu yang teguh. Jangan membuang kami umat-Mu, ya Allah. Jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripada umat-Mu. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa-dosa kami. Allah kami Tuhan, kasihanilah kami. Berbahagialah orang-orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menyelamatkan
petunjuk hidup baru. Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, hendaklah kita tetap teguh beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, sambil tetap mengingat pesan firman Tuhan bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Hendaklah saudara-saudara selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hidup penuh kasih. Hidup penuh kasih, saling menegur, itulah perilaku orang beriman, setia memimpin, tulus dan benar, jauhkanlah diri dari cobaan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kau penuhi hukum Kristus. Janganlah menganggap dirimu hebat, pasti kau menipu diri sendiri. Biarlah menguji kerja sendiri, janganlah memandang pada orang lain. Jauhkanlah diri dari seteru, berbagilah pada sesamamu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kau penuhi hukum Kristus. Janganlah menganggap dirimu hebat, pasti kau menipu diri sendiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini kita ada dalam pelayanan firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi ini berdasarkan Lembaga Pembinaan Jemaat hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, pertama Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Pertama Korintus 3 ayat 1 sampai 9 di bawah judul perselisihan. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata,
aku dari golongan Apolos. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberikan pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan juga para peserta sidang jemaat ke-35 yang juga dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah hari ini adalah ibadah khusus, dan oleh karena itu kita lihat banyak sekali tamu-tamu, ya beberapa tamu yang ikut serta dalam ibadah ini. Ibadah pembukaan sidang jemaat Peniel Bentas yang ke-35. Sidang gereja dimanapun dan pada aras manapun, internasional, nasional, regional, lokal, ya GPM juga Peniel Bentas, adalah saat di mana kita sebagai persekutuan umat membuat evaluasi bersama terhadap semua yang telah kita buat selama setahun ini, dan sekaligus menetapkan proyeksi-proyeksi ke depan untuk hidup bergereja dan berjemaat kita. Jadi tentu dalam sidang ini akan ada orang meminta pertanggungjawaban dari majelis jemaat khususnya. Akan ada banyak pertanyaan, akan ada banyak debat, akan ada banyak adu argumentasi. Dan itu biasa. Biasa di mana-mana itu. Tetapi semua yang kita buat itu, adu argumentasi atau pertanyaan atau debat, bukan untuk saling menghancurkan, bukan juga untuk saling menghina sehingga orang pulang dengan hati, aduh, kita dikritik kayak begitu ya, tajam sekali. Tapi setiap argumentasi yang kita kemukakan harus punya tujuan positif, yaitu bersama-sama kita mencari kehendak Tuhan. Ya, jadi ini paling penting. Kita semua mencari kehendak Tuhan tentang apa yang harus kita lakukan sebagai jemaat. Sebab itu adalah hakikat dari setiap sidang gereja, mencari kehendak Tuhan. Karena sekali lagi gereja ini, jemaat ini adalah milik Tuhan, persekutuan milik Tuhan. Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Dia sumber pertumbuhan dari gereja dan juga dari jemaat Peniel Bentas. Tadi dalam pembacaan ayat 6 dikatakan,
aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kata sambung tetapi di situ sangat penting, saudara-saudara. Di dalam kata tetapi itu Rasul Paulus mau bilang buat jemaat dulu dan juga buat kita sendiri yang baca teks ini, bahwa sebagai manusia kita semua memang berusaha dan bekerja dan menyumbang. Semua tokoh-tokoh dalam gereja sini sudah memberi banyak sumbangan. Tapi sing ada satu yang bisa bilang bete paling jagoan. Sebab yang menentukan dari pertumbuhan gereja ini, yang menentukan dari hidup gereja ini adalah Tuhan sendiri. Dialah yang punya peran penting di dalam hidup bergereja. Dan oleh karena itu dalam teologi Kristen dikatakan Tuhan adalah dasar dan sumber dan kepala dari gereja. Karena itulah seluruh kegiatan gereja harus berpusat pada kehendak Tuhan itu, didasarkan pada kehendak Tuhan itu. Bukan pada kehendak kita manusia ya. Jadi kita bisa, tentu kita semua punya usul ada. Kita punya pendapat ada. Dalam sidang seperti ini banyak usul, banyak pendapat, banyak pikiran. Pendeta punya pikiran-pikiran, majelis jemaat punya pikiran-pikiran, peserta sidang punya pikiran-pikiran. Semua punya dan semua berhak untuk bilang akan. Tapi selalu pikiran-pikiran kita yang manusiawi itu kita uji. Akan sesuai dengan Tuhan pun kehendak keseng. Kalau beta bilang begini ini, Tuhan senang atau Tuhan sedia? Kalau saya merendahkan orang lain lewat saya punya perkataan-perkataan dan saya punya sikap di dalam sidang ini, Tuhan tersenyum atau Tuhan goyang kepala? Ya, oleh karena itu kita semua harus selalu ingat kepada Tuhan dan tanya ketika kita mau toki palu dalam mengambil keputusan, kita tanya apakah yang kami bikin ini Tuhan lihat akan dan Tuhan senang dia akan keseng. Saudara-saudara, itulah yang dimaksudkan di sini dengan menjadi manusia-manusia rohani. Menjadi manusia-manusia rohani yang beda dari menjadi manusia-manusia jasmani. Menjadi manusia-manusia rohani adalah orang-orang yang membuka hidupnya, membuka hatinya untuk dikuasai oleh roh Tuhan itu. Supaya hidupnya, perkataannya, karyanya, kerjanya itu, pelayanannya, kesaksiannya itu memuliakan Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Bukan pada diri sendiri, bukan untuk cari kemuliaan diri sendiri. Semua orang harus memperoleh kebahagiaan dan kebaikan, damai sejahtera dari apapun yang kita bikin. Kita baca di sini, Tuhan sing mau kita menjadi manusia-manusia jasmani. Tuhan tidak mau kita jatuh ke dalam kecenderungan jasmania yang hanya pentingkan diri sendiri. Sebab seperti di Korintus itu, kepentingan-kepentingan manusiawi itu justru mendatangkan perpecahan. Saling iri, saling bertengkar. Timbul blok-blok, bikin blok A dan blok B. Di Korintus, blok Apolos dan blok Paulus. Dan saling bertengkar satu dengan yang lain. Sebab kecenderungan jasmani itu membuat kita ingat diri,
mau menonjolkan diri, dan kalau semua orang merasa ingin menonjolkan diri, maka pukullah, bertengkarlah. Saya yang jagoan di sini, sing ada lawang. Nah, itulah bahaya dari hidup bergereja di mana warganya membuka diri untuk kecenderungan kepentingan diri sendiri, atau dalam teks ini dibilang kecenderungan jasmania itu. Tuhan sing mau, firman ini bilang jangan. Yang Tuhan mau adalah kita hidup sebagai manusia-manusia rohani, dan kita memberi diri kita dikuasai oleh roh dan kehendak Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau bilang menjadi manusia-manusia rohani, sing berarti bahwa ya kalau rajin masuk gereja hari Minggu itu cukup, itu rohani sudah. Sing selalu begitu. Sebab kadang-kadang orang datang di gereja, dengar macam-macam dan menyanyi dan berdoa dan kelihatan sangat saleh. Tapi keluar, apa yang dibikin di gereja tidak diingat lagi. Kita bikin ikut kita punya mau. Padahal Tuhan mau kita menjadi manusia-manusia yang rohani, yang datang ke gereja, dan apa yang kita bikin di gereja itu menggarami kita, mendorong kita untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan nyata kita, di dalam keluarga kita, di tempat kita bekerja, di dalam kita bergaul satu dengan yang lain, dan dengan orang-orang yang bahkan tidak seiman dengan kita pun. Kita harus menunjukkan cinta kasih yang berasal dari Tuhan itu. Ciri dari orang-orang yang rohani adalah saling mengasihi, saling bersaudara, saling menopang, dan saling berbagi hidup. Ini yang Tuhan Yesus doakan, kan? Tuhan doakan di Yohanes 17, Tuhan berdoa buat murid-muridnya dan semua orang yang percaya kepada Tuhan karena pemberitaan dari murid-murid itu, termasuk kita. Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 itu berdoa bagi kita semua, termasuk bagi Peniel Bentas. Dan Tuhan berdoa, ya Bapa, biarlah mereka menjadi satu supaya dunia percaya. Jadi bersaudara, menjadi satu, saling mengasihi dan saling menopang, bukan sekedar supaya kita jangan bertekar. Bukan saja supaya kita jangan adu debat. Bukan itu, saudara-saudara. Tapi dalam hidup nyata kita mencerminkan kehidupan yang Tuhan kehendaki itu, dan kita menjadi saksi. Dunia melihat kita dan mereka percaya ada Tuhan yang menjadi sumber damai dan sumber kasih dan sumber hidup. Itulah orang-orang yang mengasihi Tuhan itu. Ciri hidup kita. Jadi bersekutu itu adalah panggilan untuk kesaksian kita. Saudara-saudara, saya ingat dulu saya pernah mengunjungi, ini pengalaman ya, saya pernah mengunjungi satu jemaat. Dan di jemaat itu ada 2 denominasi. Dombak Bakalai. Kristen dan Kristen ini. Dombak Bakalai. Satu sudah paling marah dan sudah datang dengan parang-parang. Dan dia bilang, Furbeta, Ibu, kita mau pergi bakar gereja yang satu tuh. Bilang apapun, nasihat apapun tidak mau dengar lagi. Muka marah semua. Sebab mau balas dendam apa yang mereka bikin ke kami. Kami akan bakar mereka. Saya bilang buat mereka, ya kelihatannya saya tidak tahu mau bilang apa lagi buat saudara-saudara. Sebab semua marah.
Saya bilang apapun bapak-bapak tidak mau dengar lagi. Jadi yang saya mau bilang cuma bikin saya di mana suka bapak-bapak lah. Tapi saya mau ingatkan, kalau sampai terjadi bakar-membakar, maka pasti polisi akan datang. Dan membawa bapak-bapak dan teman-teman dari sana itu bersama-sama untuk diperiksa. Dan kita tahu bahwa sebagian besar dari polisi-polisi yang akan datang itu, mereka tidak seiman dengan kita. Jadi kalau dong periksa bapak-bapak semua, dong akan bilang, begitulah orang Kristen. Sukanya cuma berkelahi. Menurut bapak-bapak, kesaksian macam apa yang kita tampilkan kepada dunia ini, kepada orang-orang yang tidak seiman dengan kita, kalau hidup kita adalah berkelahi dan penuh kekerasan? Kesaksian macam apa? Saat itu saya lihat itu parang-parang taruh sudah. Ya, dan muka yang marah itu sudah akan mulai. Tado akan mulai lebih tenang. Mereka sadar saudara-saudara, bahwa kalau mau menjadi saksi tentang Kristus sebagai sumber hidup, Kristus sebagai sumber damai, maka kita gereja juga harus begitu. Harus juga menjadi orang-orang yang saling berdamai satu dengan yang lain, yang menopang kehidupan satu dengan yang lain, yang membuahkan kehidupan yang mendatangkan sejahtera satu kepada yang lain, dan bukan berkelahi. Kita harus menjadi orang-orang yang orang Ambon bilang baku sayang, baku keku, dan bukan baku kuku kas jatuh. Itu yang harus terjadi di dalam semua jemaat Tuhan, juga yang harus terjadi di sini. Baku sayang itu sangat penting saudara-saudara. Apalagi sekarang ini baku sayang sangat penting saudara-saudara. Sebab kita tahu hidup ke depan ini akan menjadi hidup yang tidak gampang. Saudara-saudara tahu tentu tentang resesi ekonomi yang akan datang. Ya, diprediksikan akan ada resesi ekonomi. Kita bukan ahli ekonomi, tapi kita baca tentang akang. Dan dibilang bahwa hidup akan semakin susah. Ya, sebab mungkin sekali pekerjaan berkurang. Sebab ya, ada yang bangkrut, perusahaan-perusahaan. Harga akan semakin naik. Sekarang sudah naik toh. Yang ke depan ini makin naik lagi. Lapangan kerja kurang dan pendapatan juga kurang. Kemarin itu baca di Siwa 5. Ya, angka orang miskin di Maluku tambah banyak. Jadi saudara-saudara, ini masalah. Akan banyak sekali masalah ekonomi, sosial di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu dalam sidang ini hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian kita. Program-program ke depan apakah akan menyentuh saudara-saudara yang berkekurangan ini, yang makin banyak ini, yang makin susah, yang pendapatannya sedikit itu. Dan oleh karena itu harus dicermati belanja, pendapatan, hemat sampai di mana. Bagaimana membina jemaat supaya bak saudara itu akan nampak. Supaya kalau ada orang susah di tengah-tengah jemaat, jemaat sungguh-sungguh memberi perhatian satu kepada yang lain. Itu kehendak Tuhan. Saudara ingat Tuhan Yesus bilang toh, kita harus memberi perhatian kepada orang-orang yang susah
di dalam jemaat kita, di sekitar kita. Tuhan bilang, apa yang kau lakukan bagi saudara-saudaramu yang paling hina, yang paling kecil, itulah perbuatan untuk aku. Jadi kalau ketong semua sebagai jemaat bilang, ketong ini umat milik Tuhan, ketong sayang Tuhan. Tapi kalau ketong sing sayang, ketong saudara-saudara yang kurang, maka itu cuma cuap-cuap saja. Oleh karena itu, dalam sidang ini baiklah kita memberi perhatian pada soal-soal itu. Dan biarlah saudara-saudara bersidang dengan meletakkan dan taruh kehendak Tuhan ini menjadi penuntun di dalam debat saudara-saudara, dalam pembahasan saudara-saudara, sehingga Tuhan dimuliakan lewat hidup dari jemaat Peniel Bentas. Tuhan memberkati saudara-saudara semua dan memberkati sidang ini. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri dan kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan kini paduan suara Mawar Saron untuk memuji Tuhan dengan lagunya.
kita akan memberikan persembahan syukur kita. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita menyatakan tanda syukur kita dengan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Lebih daripada itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil persembahan syukur dijalankan, jemaat menyanyikan nyanyian GPM nomor 173, ayat pertama dan seterusnya. Dilanjutkan dengan PKJ 264 bait 1 sampai 3. Kami syukurkan berkat-Mu. Kami syukurkan berkat-Mu yang mengalir tiada akhir, bagaikan derasnya sungai, bangkitkan girang hati. Kami tak mampu beri ganti, membalas kasih-Mu. Hanyalah ungkapan hati, muliakan kasih-Mu. Ayat yang kedua dinyanyikan oleh jemaat perempuan. Kasih-Mu bagai mentari bersinar masuk di hati. Kasih-Mu bagai mentari bersinar masuk di hati, tak harapkan ada ganti, malah Kau berikan lebih. Yesus, Kau pujaan hati, Kau maha murah dan baik, pengorbanan-Mu sejati, kemenangan kami. Ayat yang ketiga dinyanyikan oleh jemaat laki-laki. Biarpun maut dihadapi, tiada kurang kasih-Mu. Biarpun mau dihadapi, tiada kurang kasih-Mu. Asal meyakinkan janji yang Kau takkan ingkari, bahwa Yesus datang nanti untuk kedua kali, mengangkat orang percaya sesuai firman-Mu. Dilanjutkan dengan PKJ 264 bait 1 sampai 3. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?
syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jemaat disilakan Jujur dan berdiri. tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat, mari kita berdoa. Ini kami Tuhan, dengan tanda syukur kami. Berkenan Tuhan berkati menjadi alat berkat bagi pekerjaan-Mu. Amin. Disilakan duduk kembali. Ya, persilahkan kini vokal grup pemuda jemaat untuk memuji Tuhan. Ku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku
pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, dan ku beritakan, dan ku sampaikan kabar baik bagi dunia. Jika padaku ditanyakan, ku beritakan pada dunia penuh cemas dan kecemasan. Kabar baik akan datang pada orang miskin, juga pembebasan bagi orang yang ditawan. Bagi yang buta dia akan dapat melihat, bagi yang tertindas dia akan dibebaskan. Jika ditanyakan Akan ku beritakan. jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, ku beritakan. Luar biasa itu. Orang-orang muda punya semangat luar biasa. Dan gereja ini akan menjadi gereja yang semakin kuat dengan orang-orang muda yang memberitakan tentang kerajaan Allah. Ya, terima kasih untuk kelompok pemuda dan terima kasih juga untuk Mawar Saron. Itu gaya orang dewasa yang sangat lembut tapi juga sangat menawan. Kita memuji dan membesarkan Tuhan selalu. Terima kasih juga untuk Mawar Saron. Mari kita sekarang tundukkan kepala kita dan kita angkat hati kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Syukur dan puji kami naikkan kepadamu ya Tuhan untuk penyertaan dan berkat-Mu bagi kami semua, bagi jemaat Peniel Bentas, untuk para pendeta yang melayani majelis jemaat, seluruh perangkat pelayan, para pemuda, orang-orang yang melayani anak-anak dan orang-orang tua. Tuhan tolong kami supaya kami selalu bekerja bersama-sama, saling bergandeng tangan untuk melakukan pelayanan kami, kesaksian kami tentang Kristus yang mengasihi isi dunia ini. Kami mohon ya Tuhan, sama seperti Tuhan sudah menyertai kami dan juga membimbing sehingga para pemimpin di dalam jemaat ini, khususnya panitia yang bekerja untuk menyelenggarakan sidang jemaat ini, kami mohon Tuhan menyertai kami semua agar supaya pelaksanaan sidang jemaat ini berkenan kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan dan bersyukur sebagai jemaat untuk penyertaan dan berkat-Mu bagi setiap keluarga di dalam jemaat ini. Saudara-saudara yang merasa berbahagia dan bersyukur untuk banyak kebaikan yang mereka alami di dalam hidup, untuk sukses, untuk kesehatan,
Untuk pekerjaan, kami mohon ya Tuhan, Engkau tolong kami semua supaya sukses, keberhasilan, kebahagiaan itu kami selalu syukuri, kami bagi dengan orang-orang yang kurang beruntung, supaya kami semua bisa merasakan bagaimana Tuhan mengasihi anak-anak-Mu di dalam jemaat ini. Kami berdoa juga bersama-sama dengan saudara-saudara yang merasa kurang beruntung dan kurang berbahagia karena berbagai alasan. Untuk saudara-saudara yang sakit, kami mohon Tuhan ke sana, ke rumah mereka, ke tempat mereka dirawat. Kami menyebut secara khusus Pak Pendeta Sampe yang kini dirawat dengan penuh cinta kasih di dalam keluarganya. Tuhan berikan kepada Pak Sampe kekuatan senantiasa, penghiburan senantiasa, rasa damai dan sukacita senantiasa. Karena Tuhan melihatnya sebagai anak-Mu yang selama ini melayani di dalam jemaat ini. Biarlah beliau senantiasa merasa bersukacita di dalam Tuhan, dan imannya, sukacitanya menjadi teladan bagi semua orang yang ada di dalam keluarga dan juga di dalam jemaat. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang bersedih hati karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan juga kiranya menghibur dan menguatkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang berkekurangan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau beri kepada mereka kemungkinan-kemungkinan baru untuk mengusahakan kehidupan yang membawa damai sejahtera dan kecukupan bagi diri-diri mereka. Tapi lebih dari itu ya Tuhan, biarlah jemaat-Mu mampu untuk peka terhadap kebutuhan-kebutuhan saudara-saudara yang berkekurangan, agar supaya selalu ada kebaikan-kebaikan dan penyertaan, pendampingan yang diberikan oleh jemaat ini bagi saudara-saudara yang berkekurangan. Kami berdoa untuk semua anak-anak di dalam jemaat ini, yang kecil sampai dengan yang sudah menjadi pemuda-pemuda, mahasiswa, siswa. Kami mohon Tuhan memberkati mereka dan menyertai mereka, memberikan pertumbuhan yang baik bagi mereka, studi yang baik bagi mereka, sehingga mereka bisa berhasil dalam studi-studi mereka dan menjadi orang-orang yang mampu memberi sumbangan positif dalam kehidupan bergereja maupun bermasyarakat. Kami berdoa juga untuk orang-orang tua yang mungkin tidak bisa hadir lagi hari ini, tetapi ada di rumah-rumah mereka bersama-sama. Kami mohon ya Tuhan, kiranya mereka juga dikuatkan oleh Tuhan dan berikan sukacita serta pengharapan di dalam hati dan hidup mereka, supaya bersama-sama dengan anak cucu di dalam keluarga-keluarga mereka merasakan cinta kasih dari Tuhan. Kami berdoa untuk semua sidang jemaat yang sementara berlangsung di mana-mana di dalam klasis ini dan di klasis-klasis yang lain. Biarlah nama Tuhan senantiasa dimuliakan dan kehendak Tuhan senantiasa dicerminkan dalam kehidupan jemaat-jemaat dan umat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi gereja-Mu di seluruh muka bumi ini, dan juga khususnya bagi Gereja Protestan Maluku. Kami berdoa untuk MPH Sinode, klasis-klasis, ketua, sekretaris, dan seluruh MPK di klasis-klasis. Tuhan kuatkan mereka semua. Juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat, majelis jemaat, pendeta-pendeta di jemaat-jemaat dimanapun. Tuhan berkati mereka semua dan kami semua, supaya kami menjadi alat damai sejahtera.
kuatkan kami ya Tuhan senantiasa di tengah berbagai tantangan yang sementara dihadapi ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan juga menguatkan para pemimpin di tingkat pusat sampai dengan tingkat desa sekalipun. Berikanlah hikmat-Mu agar mereka mampu untuk membawa bangsa ini, masyarakat banyak ini untuk memperoleh kehidupan yang berdamai sejahtera di tengah-tengah berbagai tantangan yang kini melanda seluruh dunia ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama bangsa ini. Juga semua aparat yang berjuang untuk menegakkan keamanan di dalam negara ini. Kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara aparat keamanan di Maluku dan juga di Ambon, untuk khususnya TNI AD dengan bintalnya yang membina alat-alat keamanan orang-orang yang berjuang untuk keamanan dan menegakkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat kami. Kami mohon Tuhan juga menyertai saudara-saudara di kepolisian supaya semuanya bekerja bersama-sama untuk membawa kebaikan, keamanan di tengah-tengah masyarakat kami. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau mengenal kami semua jemaat-Mu. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Engkau tahu apa yang kami harapkan, tapi Engkau tahu pula apa yang kami gumuli dan kami takutkan. Kami membawa semua itu ke hadapan Tuhan dengan mohon Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Karena doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kebaktian ini akan usai, tapi tugas menjadi saksi Kristus akan terus kita laksanakan. Persidangan 35 jemaat GPM kategorial TNI AD Niel Bentas adalah wujud tanggung jawab kita selaku gereja yang memberitakan tahun rahmat Tuhan dan mengerjakan keselamatan dengan tetap memiliki ketahanan iman dan daya juang memproklamasikan kuasa Tuhan demi kualitas hidup bersama di tengah-tengah perubahan zaman. Saudara-saudara jemaat dipersilakan berdiri dan kita menyanyi Jika Tuhan Telah Memanggilmu. Jika Tuhan telah memanggilmu, persiapkan dirimu segera. Jangan takut akan seteru, Tuhanlah penolongmu. Jika Tuhan telah memanggilmu, persiapkan dirimu segera. Jangan takut akan seteru, Tuhanlah penolongmu. Bersaksilah bagi Tuhanmu, ikut firman-Nya. Semua bangsa jadi murid-Nya.
atas pengutusan ini, terimalah sekarang janji penyertaan Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk.
Bapak Ibu Jemaat dan para tamu undangan yang diberkati Tuhan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan mempersembahkan puji, hormat dan syukur kepada Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, maka pada hari ini, Minggu 12 Februari 2023, acara pembukaan persidangan ke-35 Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas segera dimulai. Yang terhormat Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon, dalam hal ini Sekretaris Klasis Pulau Ambon, Pendeta E. Muskita. Yang kami hormati Kabintal Jaradam 16 Patimura, Bapak Kolonel Infanteri Sadung Malau. Yang kami hormati
Kepala Kecamatan Nusaniwe atau yang mewakili. Yang kami hormati Komandan Koramil 6 Nusaniwe, Kodim 1504 Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Sektor Nusaniwe atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kelurahan Nusaniwe atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kelurahan Benteng atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Jemaat Penatua Nyonya L. Luhukai. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta Jemaat dan Bapak Ibu Pendeta yang turut membantu pelayanan di Jemaat. Yang kami hormati Bapak Ibu Penatua dan Diaken Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas. Tamu undangan yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, dan para peserta sidang ke-35 Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas yang berbahagia. Tabia. Persidangan ke-35 Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas di bawah sorotan tema Beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu. Dan subtema memperkuat gereja dan pembangunan demokrasi serta hidup bersama yang berkelanjutan di tengah perubahan zaman. Acara pembukaan persidangan ke-35 Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pidato Ketua Majelis Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Jemaat kepada Penatua Nyonya L. Luhukai dengan hormat disilahkan.
Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita ada dalam gumulan persidangan saat ini, saya mau mengajak kita semua untuk ada dalam saat teduh seketika sambil merenungkan tapak langkah kita dalam suka duka pelayanan di tahun layan 2022 yang sudah kita lalui bersama untuk menjadi sebuah introspeksi diri guna menentukan langkah kita ke depan. Saat teduh dimulai. Selesai. Selamat siang dan shalom bagi kita semua. Yang kami hormati Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon, yang hal ini diwakili oleh Sekretaris Klasis Pulau Ambon, Pendeta Emus kita. Yang saya hormati Kabintal Jaradam 16 Patimura, Bapak Kolonel Infanteri Sadung Malau. Yang saya hormati Camat Nusaniwe atau yang mewakili. Yang saya hormati dan Ramil Nusaniwe atau yang mewakili. Yang saya hormati Kapolsek Nusaniwe atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Lurah Nusaniwe dan Benteng atau yang mewakili. Peserta persidangan ke-35 Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat dan Peniel Bentas dan semua anggota jemaat yang saya hormati dan kasihi dan banggakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur untuk Tuhan Yesus Kepala Gereja, yang karena kasih-Nya kita semua boleh bertemu kembali dalam agenda persidangan jemaat saat ini. Sesungguhnya melaksanakan sebuah persidangan jemaat di lingkungan Gereja Protestan Maluku bukanlah sesuatu yang baru, tapi sudah merupakan agenda tetap tahunan yang dilaksanakan di awal tahun pelayanan, karena tujuan dari persidangan jemaat ini sendiri adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan keuangan yang telah disepakati untuk dilaksanakan di tahun kemarin, tahun 2022, dan merancang program jemaat yang akan dilaksanakan dalam tahun layan yang baru, tahun 2023. Dalam merealisasikan keputusan persidangan jemaat di tahun 2022, sesungguhnya kita telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam seluruh gerak dan kebijakan pelayanan sepanjang tahun 2022 yang hari ini kita sama-sama akan mengevaluasinya. Saya mau mengajak kita semua, khususnya Bapak Ibu peserta sidang, untuk marilah kita mengoptimalkan berkat dan talenta yang Tuhan berikan lewat kemampuan kita masing-masing untuk melihat visi jemaat kita, yakni majelis menjadi jemaat yang teguh dalam iman dan mampu melaksanakan tugas panggilannya untuk merawat kehidupan dengan baik di tengah masyarakat majemuk. Hal ini menjadi begitu penting bagi kita, karena ketika kita melaksanakan persidangan yang ke-35 ini, sesungguhnya kita sudah dinyatakan dewasa dan maju. Jangan lagi kita membangun pikiran-pikiran yang sempit dengan menonjolkan kepentingan pribadi kita, kepentingan sektor kita, kepentingan unik kita, atau yang lain sebagainya. Tetapi mari kita satukan hati dan pikiran, kata dan perbuatan kita untuk membangun jemaat kita melalui berbagai hal-hal yang akan kita perbincangan dalam persidangan yang mulia ini. Pada kesempatan ini, atas nama Badan Pelayan, saya ingin menyampaikan terima kasih yang dalam untuk semua anggota jemaat yang telah membantu pembangunan gedung gereja baru di sektor Teratai sehingga selesai dan sudah ditabiskan dan sudah kita gunakan mulai tanggal 18 Desember 2022 yang lalu. Juga harapan kami
kiranya persidangan ini akan memberikan perhatian untuk penyelesaian pekerjaan renovasi gereja, jamahan kasih di sektor binaan di lingkungan rumah sakit tentara yang sudah mencapai 80% penyelesaiannya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu para undangan yang sudah berkenan hadir dan yang akan memberikan sambutan pada waktunya. Khususnya pada pimpinan klasis GPM Pulau Ambon, mohon berkenan untuk memberikan arahan sekaligus membuka persidangan ke-35 Jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Benteng Atas pada waktunya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat bersidang. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita semua. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Shalom. Arahan dari Kabintal Jaradam 16 Patimura. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati Ketua Klasis GPM Pulau Ambon, yang saya hormati Koordinator Jemaat Kategorial TNI AD, para unsur Mupsika Kecamatan Nusaniwe, Ketua Majelis Jemaat dan Majelis Jemaat Kategorial Pinel Bentas, para peserta persidangan dan para undangan dan hadirin yang berbahagia. Saya mohon maaf bila salah penyebutan maupun tidak ada yang tidak disebutkan. Pada siang yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan kurnia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti persidangan ke-35 Jemaat Kategorial TNI AD Pinel Bentas tahun 2023. Hadirin dan undangan sekalian yang saya hormati, sebelum menyampaikan amanat kesempatan ini, mungkin saya pertama akan memperkenalkan diri. Nama saya Sudung Malau. Dari namanya sudah pasti kita tahu itu orang Batak, hanya marganya mirip-mirip Manado. Kalau Simanjuntak pasti sudah hafal mungkin Ibu, tapi kalau Malau jarang-jarang dengar. Tapi itu juga marga Batak. Saya baru menjabat kurang lebih 3 bulan sebagai Kabintal Jaradam, Kodam 16 Patimura. Saya ingat dulu ketika tahun 2019 atau kurang lebih tahun 2018 saya ditawari jabatan jadi Kasubdit bin Rohkat karena agama saya Katolik. Saya bilang, iya. Setelah itu HP saya matikan. Saya tidak mau, walaupun diberikan jabatan kolonel. Karena itu tugas berat. Kenapa itu tugas berat? Karena selama ini saya berdinas di Jawa untuk pembinaan rohani Kristen maupun Protestan maupun Katolik itu seperti mati suri. Mungkin ini ada kaitannya dengan kesempatan ini saya memberikan sejarah singkat terbentuknya gereja-gereja di satuan maupun di wilayah pemukiman yang dibangun oleh TNI AD. Pada awalnya pembinaan rohani prajurit, keluarga, beserta keluarga besar TNI AD di bawah pembinaan yang sekarang menjadi Bintal Jaradam itu digunakan diserahkan kepada rohaniawan dengan pangkat tituler. Kalau ibu bapak dengar Deddy Corbuzier diberikan pangkat tituler, ya kurang lebih seperti itu. Sehingga ketika saya taruna, saya masih bisa melihat pendeta yang berpangkat militer, termasuk Romo yang waktu itu berpangkat kolonel.
Tetapi setelah itu tidak ada lagi. Mati suri. Kalau kita masuk ke salah satu pulau Jawa atau dimanapun itu, kalau di orang Bali Hindu itu bertanya di mana pura, paling mudah itu tanyanya ke satuan. Karena pasti satuan punya pura. Kalau Muslim gak usah ditanya lagi. Tetapi kalau Kristen, nah ini yang jadi masalah. Jadi masalah. Sejak tidak adanya rohaniawan masuk di tentara ini, kita kekurangan personil dalam pembinaan rohani Kristenan. Itu sebabnya saya mengatakan mati suri. Lalu apa yang dilakukan oleh para pimpinan? Tidak bisa, tidak ada, karena cenderung pimpinan kita tidak punya latar belakang agama yang sama seperti kita. Tahun 2018, Kardinal Jakarta menghidupkan kembali keuskupan militer karena dia melihat pembinaan mental rohani prajurit dan keluarganya ini tidak tersentuh. Pertama, mereka sering pindah, tidak tercatat di mana-mana. Ketika mau menikah bingung, ketika mau mempermandikan anak-anaknya juga bingung. Apalagi kalau misalnya dalam pertempuran meninggal. Sejarah organisasi tentara ini sama tuanya dengan dunia ini sepertinya. Sehingga bukan hal yang baru sebetulnya rohaniawan itu masuk ke dunia militer. Sekarang keuskupan sedang berusaha, karena sekarang masuk lewat perwira itu hanya dibuka satu pintu, yaitu pintu perwira karir. Hanya problemnya, kalaupun ada Romo yang mau jadi tentara, belum tentu lulus. Gitu. Ini problem kita di Angkatan Darat. Tetapi setidak-tidaknya itu jelas. Lalu bagaimana yang Protestan? Ini juga jadi masalah. Saya tahu masalah itu setelah saya ke sini. Saya tidak pernah bercita-cita jadi kabintal ketika saya datang ke sini, tapi saya punya gambaran untuk yang Protestan karena terlalu banyak denominasi, ini juga jadi masalah. Gitu. Lalu denominasi mana ya yang harus diterima oleh Angkatan Darat? Lalu gerejanya gereja apa? Ketika saya masuk di Ambon ini, saya sedikit punya gambaran. Anggota saya bilang, Pak, kita mengacu kepada salah satu denominasi yang terbesar. Mana bukunya? Tidak ada. Tetapi saya tidak mengatakan itu salah. Itu tidak salah. Karena bagaimanapun pembinaan rohani, prajurit, dan keluarga itu menjadi tanggung jawab komando. Kalau istilahnya bintal fungsi komando. Itu bintal fungsi komando. Itu sebabnya saya tidak mau, karena kalau saya menjabat dan tidak ngefek, percuma rasanya. Percuma. Dulu pernah saya bertugas di Papua, ketika pelaksanaan Idul Fitri, mereka semuanya berdinas, kecuali yang Muslim. Lalu saya kumpulkan mereka, lalu saya tanya begini, tolong kamu lihat di antara kamu, kalau di satuan ini ada yang mabuk, mereka atau yang ada di depan saya, mereka diam. Kalau ada karirnya yang macet, yang di depan saya atau mereka juga diam. Lalu kalau ada yang, udah deh yang mudah aja, yang punya motor yang di depan saya atau yang di sana, mereka juga diam. Lalu saya bilang, apa bedanya kalau begini? Apa pengaruhnya kita menjadi Kristen tetapi tidak bisa berbuat apa-apa kalau kamu tidak berubah? Setelah itu saya pindah ke Jawa dan sudah blast, tidak ada lagi pembinaan rohani kepada prajurit maupun keluarganya. Ini perlu saya sampaikan kepada jemaat sekalian. Karena saya disuruh memberikan amanat di sini, saya sadar bahwa keberadaan gereja ini diawali dengan keinginan Angkatan Darat untuk melakukan pembinaan rohani
kepada prajurit dan keluarganya. Salah satu fungsinya gereja di sini, ya, salah satunya gereja mempunyai peran. Ya. Tidak dalam arti saya berintervensi ke dalam, tetapi setidak-tidaknya saya bisa memberikan arahan terkait dengan prajurit. Walaupun dalam perkembangannya tidak bisa dipungkiri lagi, prajurit itu akan berubah-ubah jumlahnya. Justru masyarakat sekitarnya yang paling banyak. Gitu. Itu juga yang menjadi pertimbangan banyak gereja di satuan-satuan tidak dibangun di dalam gereja di satuan, tetapi di luar gereja. Sejarah yang saya sampaikan ini, saya pikir memberikan gambaran kepada ibu bapak sekalian, mengapa sampai saya harus berdiri di sini. Kalau peran itu sampai hilang, seperti apa yang saya prediksikan, kita akan kembali mati suri lagi. Sehingga tidak ada perpanjangan tangan saya dalam rangka pembinaan iman Kristen, Katolik maupun Protestan di satuan. Ini yang jadi problem sebetulnya. Jadi problem. Berbeda dengan yang Muslim atau Hindu. Mereka tidak perlu ada kehadiran seseorang, pendeta misalnya, mereka bisa melakukan itu di masjid mereka. Ini mudah-mudahan bisa jadikan pemahaman yang baru untuk bisa dimasukkan ke dalam program yang akan Bapak Ibu rencanakan untuk tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, ke depan saya berharap ada koordinasi dan dengan satuan, bukan hanya di gereja ini, tetapi juga gereja-gereja kategorial yang ada di lingkungan Kodam 16 Patimura, sehingga apa yang menjadi program dan kehendak pimpinan bisa dilakukan juga oleh gereja. Kita tahu bahwa pembentukan karakter prajurit bukan hanya lewat disiplin. Pembinaan mental rohani turut berperan dalam hal ini untuk membentuk prajurit yang diinginkan oleh Angkatan Darat. Itu tidak bisa lepas. Itu sebabnya tadi saya sampaikan bahwa pembinaan fungsi bintal itu merupakan fungsi komando. Maksudnya pimpinan di satuan mempunyai tanggung jawab langsung terhadap para prajurit dan keluarganya dalam rangka pembinaan iman ini. Lucu nanti kalau misalnya, kalau saya diperintahkan oleh Panglima untuk melaksanakan menyatukan umat-umat beragama yang lain dengan misalnya moderasi yang pernah dilaksanakan, lalu semua kegiatan-kegiatan yang bentuknya wah tetapi ternyata di dalam kita tidak pegang ini. Ini yang sebetulnya yang paling penting, kita bersama-sama. Saya tidak paham persis format yang diambil oleh Kasubdit Binroh Prot di Angkatan Darat seperti apa bentuknya. Tetapi saya pikir apa yang dilakukan di Patimura ini bisa dijadikan contoh. Bisa dijadikan contoh karena kita tidak linier seperti Katolik yang langsung di bawah keuskupan. Bapak Ibu yang kami hormati, tema dalam kegiatan ini program kerja Gereja untuk tahun 2023 dengan tema Beritakanlah Tahun Rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu. Tema ini sangat tepat dan inspiratif menunjuk pada tahun rahmat Tuhan tengah datang bagi setiap kita, bagi setiap umat manusia agar kita dapat menghadirkan kehidupan yang lebih baik, lebih adil dan lebih sejahtera. Tema ini juga memberikan inspirasi kepada kita untuk mengerjakan semangat persaudaraan, solidaritas dan kemitraan antara umat manusia.
Tema tersebut juga mengajak kita untuk menghargai perbedaan sebagai sebuah karunia Tuhan sekaligus menghargai anugerah Tuhan dalam setiap perbedaan. Oleh karena itu, dalam tema ini saya mengajak saudara-saudara sekalian dalam persidangan agar dalam menggumuli program kerja jemaat tentunya perlu memperhatikan nilai-nilai universal kemanusiaan untuk menguatkan kembali komitmen ikatan persaudaraan dan kebersamaan kita dalam membangun warga gereja yang terus dibaharui iman, cinta kasih, kesederhanaan, dan solidaritas sebagai cermin keimanan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Demikian pesan dan harapan saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita dapat melaksanakannya secara bersama-sama. Selamat bersidang, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kita semua dalam membangun hari esok yang lebih cerah. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Salam. Arahan dari Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon sekaligus membuka persidangan ke-35 Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Shalom Bapak Ibu. Yang terhormat Pak Kabintal Jaradam, Kodam 16 Patimura. Yang saya hormati Muspika Kecamatan Nusaniwe, Ibu Camat atau yang mewakili Pak Kapolsek atau yang mewakili Pak Dan Ramil, Ketua Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Ibu Wakil Pimpinan Harian Majelis Jemaat, teman-teman penatua diaken, yang saya hormati Lurah Nusaniwe maupun Lurah Benteng yang diwakili, pimpinan gereja saudara yang mungkin berkesempatan hadir, pimpinan wadah organisasi, angkatan muda, bahkan perangkat pelayan yang ada di dalam jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Bapak dan Ibu peserta persidangan yang ke-35 jemaat kategorial Niel Bentas, bahkan Bapak Ibu para undangan yang berkesempatan hadir di saat ini. Mengawali arahan ini saya mengajak kita semua untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan dan memuji atas kasih penyertaan-Nya bagi kita untuk tetap setia melayani di Gereja Protestan Maluku di Klasis Pulau Ambon sebagai komitmen iman kita bersama dalam tugas tanggung jawab pelayanan di tahun 2022. Kita dapat mengakhiri dan dengan segala baik dan kita dimungkinkan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab lagi di tahun 2023 yang diawali dengan persidangan jemaat. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, hari ini kami berkumpul bersama dalam persidangan ke-35 jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas. Pelaksanaan sidang-sidang jemaat yang digelar di tahun 2023 di seluruh wilayah pelayanan Gereja Protestan Maluku setelah kita melakukan agenda organisasi penting yaitu persidangan Majelis Pekerja Lengkap yang ke-43 pada tanggal 30 Oktober sampai 4 November 2022 di Klasis Seram Barat. Ada beberapa hal yang terkait dengan regulasi-regulasi gereja serta kebijakan-kebijakan pelayanan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai gereja kita terus berbenah diri dan melakukan perubahan seiring dengan dinamika perkembangan baik dunia masyarakat yang semakin cepat di tengah era transformasi digital. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, dalam pergumulan pelayanan di tahun 2023 nantinya maka ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, persidangan jemaat merupakan agenda gerejawi yang penting dan strategis dalam di jemaat-jemaat di mana kita semua ada. Karena sidang jemaat
adalah wujud komitmen bergereja terhadap konstitusi bergereja kita. Saya merujuk pada peraturan pokok Gereja Protestan Maluku bab 6 pasal 13, 14, 15 bahwa sidang jemaat adalah lembaga legislatif di tingkat jemaat yang bertugas untuk menetapkan program tahunan, melakukan evaluasi terhadap implementasi baik program, anggaran, pendapatan, belanja di jemaat dalam tahunan, menetapkan program dan anggaran di tahun berikutnya, serta mempercakapkan berbagai hal penting lainnya yang berhubungan dengan kepentingan pelayanan. Karena itu kalau kita bersidang di hari ini maka menunjukkan bahwa kita konsisten dengan keputusan bergereja kita. Hal yang kedua, persidangan jemaat adalah aktualisasi iman kita terhadap pengakuan iman gereja. Dalam tata gereja bab 3 pasal 6 disebutkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kepala Gereja, Tuhan atas sejarah bangsa-bangsa dan alam semesta dan Juru Selamat dunia ini. Dan pengakuan itu tidak saja dinyatakan dalam pelayanan, dalam pemberitaan gereja, dalam liturgi, dalam nyanyian kita, tetapi juga dalam sidang gerejawi. Artinya kalau kita masih melakukan persidangan di saat ini, maka kita masih tetap konsistensi dengan pengakuan gereja bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kepala Gereja, Tuhan atas sejarah bangsa-bangsa dan Juru Selamat. Dan konsekuensi dari pengakuan ini dilihat dari perspektif persidangan jemaat bahwa kita harus menjadi sarana untuk mewujudkan pengakuan kita sebagai gereja. Hal yang berikut, sidang jemaat merupakan wujud dari komitmen misi kita bahwa kita bertanggung jawab terhadap persoalan keumatan, persoalan kemasyarakatan yang mengemuka, dan karena itu kita berwenang untuk menetapkan keputusan-keputusan penting dalam hubungan pertumbuhan iman umat ke depan, terutama dalam menyikapi dan menjawab berbagai tantangan perubahan yang berlangsung sangat cepat. Dan sidang jemaat ini juga akan mengimplementasi tahun ketiga dari dokumen Renstra atau Perencanaan Strategi Jemaat di tahun 2021-2025 sebagai dokumen perencanaan yang berpedoman pada PIP dan RIP GPM dan sebagai arah bergereja kita di tahun 2023. Sehingga perencanaan bergereja kita menjadi matang dan terarah dalam proses bergereja. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, sidang jemaat di tahun ini mesti menjadi momentum untuk penataan pelayanan ke depan. Karena itu, kita memperhatikan beberapa hal penting, yakni sosialisasi tentang ketetapan MPLK 43 tahun 2022 dan subtema pelayanan tahun 2023 yang terurai dalam tema besar kita, beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu, dan subtema memperkuat gereja dan pembangunan demokrasi serta hidup bersama yang berkelanjutan di tengah perubahan zaman. Peran bergereja kita dimaknai sebagai tanggung jawab baik umat maupun para pelayan yang nyata dalam beberapa hal. Memperkuat gereja adalah kita memperkuat ketahanan bergereja kita. Pada level berjemaat kita yang terkecil adalah keluarga. Keluarga kita merupakan basis dari bergereja kita. Kita belajar beriman di dalam keluarga. Kita belajar tentang pendidikan juga di dalam keluarga. Dan semua hal kita belajar dalam keluarga. Tabiat sosial bergereja kita atau bermasyarakat kita juga akan terbentuk dalam keluarga. Sehingga perhatian kepada keluarga di dalam jemaat ini merupakan hal yang paling penting. Dan hal yang kedua, kita harus menjadi gereja yang hadir melalui perilaku berdemokrasi yang berpihak pada kepentingan semua masyarakat dan bangsa. Tugas demokrasi pada masyarakat sejalan dengan tanggung jawab bersama dengan pemerintah dan juga bertanggung jawab untuk melayani masyarakat dengan segenap hati, memperlakukan masyarakat secara sama dan setara melalui pelayanan publik yang selama ini dipahami melalui program pembangunan dan harusnya merata dan sanggup menghadirkan kesejahteraan. Dalam pergumulan ini gereja harus hadir memberi bukti sambil menuntun umat untuk menghidupi demokrasi berdasarkan Pancasila. Sikap bergereja kita terhadap hal yang demikian telah jelas. Karena itu gereja bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan harus bekerja sama dengan pemerintah demi kemaslahatan kehidupan bersama sebagai wujud dari sikap teologi kita dan juga sikap politik bergereja kita.
Pergumulan tentang demokrasi mengajak gereja untuk membimbing jemaat untuk membentuk keteladanan dari berbagai hal penting supaya masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan yang adil dan merata, dan sudah saatnya kita bekerja bersama, berkolaborasi, berkoordinasi, dan membangun sinergitas dalam memajukan daerah bahkan pergumulan bersama kita. Hal yang ketiga, hidup berkelanjutan. Di sini tidak saja dibatasi tentang keberlanjutan hidup manusia, tetapi juga keberlanjutan alam semesta sebagai ciptaan Tuhan yang utuh. Dengan demikian, gereja akan tetap melaksanakan tugas terkait dengan advokasi terhadap persoalan hak ulayat, pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan seksual pada anak remaja kaum perempuan. Pergumulan serius kita terkait dengan persoalan masalah pendidikan haruslah menjadi perhatian penting bagaimana cara bergereja untuk menyiapkan generasi-generasi kita ke depan. Pak Kabintal yang kami hormati, jemaat ini dalam pandangan bergereja Protestan Maluku, kita mengapresiasi kekhususan bergereja di jemaat ini sebagai jemaat kategorial. Artinya dalam perlakuannya, dia diperlakuan berbeda dengan jemaat-jemaat yang lazimnya dalam ciri teritorial atau jemaat khusus yang dihuni khusus oleh basudara etnis Tionghoa. Sehingga dalam perilaku-perilaku tersebut ada kekhasan dari jemaat ini yang tidak bisa direduksi dalam peraturan-peraturan bergereja kita. Kita selalu membuka diri dalam tanggung jawab bersama kita. Ada pergumulan penting bersama kita yang telah kita lakukan 2 tahun terakhir. Kita melakukan kegiatan temu anak lintas iman. Anak-anak yang ada di sekitar Air Salobar, Benteng Atas, setiap tahun kita berjumpa dengan saudara-saudara anak-anak remaja kita pada daerah Pohomanga. Dan bukan cuma mereka berjumpa, mereka bertemu, bermain bersama, dan biasanya kita menggunakan lokasi yang netral. Aula Intel Kodam pernah kami pakai, dan biasanya di hari yang terakhir, anak-anak itu akan menulis pengalaman-pengalaman bersama mereka selama 3 hari tersebut. Dan luar biasa ada proses menjalin lagi kehidupan bersama, pertemanan bersama yang menjadi persoalan serius kita di kota kita, segregasi sosial. Tanggung jawab bergereja kita harus segera membuka sekat-sekat segregasi sosial yang tercipta karena konflik masa lalu. Kita bebaskan anak-anak kita, generasi-generasi kita dalam kehidupan yang tersegregasi. Dan ini membutuhkan kerja bersama, dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih pada Pak Pangdam bersama jajarannya yang selalu membuka ruang, bukan cuma hadir bersama tetapi mengizinkan kami menggunakan fasilitas-fasilitas yang tersedia. Kami tetap membuka diri untuk bekerja, berkoordinasi bersama-sama, apapun bentuk atau apapun formula bagi jemaat-jemaat di dalam kesatuan atau di dalam Pangdam atau Kodam atau kesatuan TNI atau kepolisian yang ada. Sebagai gereja di Maluku ini, kami tetap membuka diri dan memberi ruang untuk tetap kita bekerja bersama-sama. Karena tanpa disebut Bapak Pangdam, beberapa gedung gereja itu ditabiskan oleh gereja dan gereja menabiskan adalah gereja Protestan Maluku. Bapak dan Ibu Penatua yang pakai pakaian hitam, pakai stola merah, mereka ini dipilih dengan peraturan gereja Protestan Maluku. Ada sebagian pendeta juga yang ditabiskan dengan gereja Protestan Maluku. Tata kebaktian yang kita pakai itu tata kebaktian gereja Protestan Maluku. Tata cara persidangan yang ada lagu Indonesia Raya, ada bendera merah putih, ada presiden, wakil presiden, dan burung Garuda. Itu tata cara, peraturan organik tata cara bergereja, tata acara bergereja milik gereja Protestan Maluku. Entah nanti satu saat Bapak dan Ibu mau menggunakan peraturan yang lain, silakan. Dan mungkin ada gereja yang lain yang hadir di sini juga, silakan. Kami tidak merasa berhak dan memiliki gereja ini atas kerja bersama yang membuka ruang untuk kami melakukan koordinasi bersama. Jadi Bapak dan Ibu perlu kita pastikan juga apakah masih tetap bergereja Protestan Maluku
yang ada persidangan jemaat, karena setahu saya mungkin gereja-gereja lain tidak sidang jemaat, dan mungkin itu lebih baik bagi Bapak dan Ibu, sembelu repot-repot langsung jalan saja. Tetapi paling tidak tanggung jawab bermasyarakat, tanggung jawab memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, kehidupan berbangsa, bernegara, mengarus utamakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, itu merupakan gumulan dan agenda penting bergereja di Gereja Protestan Maluku. Kita juga merupakan bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak dan Ibu peserta persidangan dan hadirin yang kami hormati, di kesempatan ini kami juga menyampaikan beberapa pikiran penting terkait dengan Bapak dan Ibu peserta persidangan. Mesti kita memaknai kehadiran kita dalam persidangan ini dilihat sebagai kesempatan yang diberikan Tuhan untuk memberikan arah pelayanan bergereja kita berdasarkan prioritas pengembangan pelayanan di tahun 2023. Saya mengutip tadi pembacaan kita pertama Korintus pasal 3 di ayat yang terakhir, ayat yang ke-9 dikatakan, kami adalah kawan sekerja Allah. Yang bersidang di saat ini adalah kawan sekerja Allah. Kita akan bekerja bagi umat, karena umat adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Pertemanan dalam pelayanan kita itu menjadi spirit dan motivasi kita untuk terus bekerja, membangun dan bekerja di ladang Allah maupun membangun bangunan Allah yang adalah umat itu sendiri. Dalam tanggung jawab bersama kita memperkuat gereja dalam pembangunan demokrasi serta hidup bersama yang berkelanjutan di tengah perubahan zaman adalah komitmen dan panggilan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat maupun berbangsa kita. Pada kesempatan ini juga kami mengingatkan bagi semua kita untuk tetap ada dalam seluruh penopangan bersama kita, menyukseskan agenda-agenda pemerintahan, baik pemerintah provinsi, pemerintah kota dalam koordinasi bersama pada tingkat kecamatan, RT dan RW, karena kita adalah bagian bersama, kita adalah mitra bersama dengan pemerintah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara hadirin yang berbahagia, mengakhiri arahan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi pimpinan TNI dan Polri. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, salah satu pergumulan bersama kita adalah kondisi realitas basudara kita di Kariu. Dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih pada pemerintah, pada TNI dan Polri, karena pada tanggal 6 Januari 2023 basudara kita di Kariu itu atas gumulan topangan kita bersama sebagai bagian bergereja ini, mereka telah kembali ke jemaat. Dan tentunya kita terus berdoa sehingga ketertiban, keamanan, hal-hal yang terbaik untuk kemanusiaan yang utuh itu senantiasa menjadi gumulan bersama kita. Di kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih kami bagi semua tim-tim kerja, panitia di dalam jemaat, badan-badan pembantu yang telah bekerja bersama-sama untuk menopang seluruh pelayanan bergereja, baik itu kepada majelis jemaat, bahkan bagi gereja secara khusus di klasis GPM Pulau Ambon. Kerja bersama kita Bapak dan Ibu saudara-saudara yang juga merupakan penopangan dari setiap keluarga-keluarga dalam jemaat. Gerakan sorong bahu dalam pemberian Bapak dan Ibu setiap bulan yang kami kumpulkan untuk membangun kampus Universitas Kristen Indonesia Maluku di Suli, itu juga menjadi pergumulan bersama kita di saat ini. Dan pada akhirnya kami menyampaikan selamat bersidang bagi kita semua, dan kami juga ingin menyampaikan selamat menyambut perayaan Minggu-Minggu Sengsara. Minggu depan katong masuk dalam Minggu Sengsara pertama, dan juga kita akan memasuki perayaan Paskah Kristus dan perayaan-perayaan lainnya. Bapak dan Ibu saudara-saudara, pada kesempatan ini izinkan kami Majelis Pekerja Klasis sekali lagi menyampaikan terima kasih
pada semua kita yang telah boleh bekerja bersama-sama, dan di saat ini seluruh laporan pertanggungjawab pelayanan kita akan dievaluasi secara bersama-sama. Semoga Tuhan memberkati ketong semua. Shalom. Diminta dengan hormat Kabintal Jaradam 16 Patimura dan Ketua Majelis Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas, dalam hal ini oleh Wakil Ketua Majelis Jemaat, untuk mengambil tempat di depan, mendampingi Majelis Pekerja Klasis. Sambutan Kepala Kecamatan Nusanewe yang dalam hal ini yang mewakili kepada Ibu dengan hormat disilakan. Shalom Bapak Ibu. Sebelum mengawali sambutan Camat Nusanewe, saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Camat yang sementara menghadiri persidangan jemaat di Jemaat GPM Rehoboth. Yang terhormat Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon, yang saya hormati Ketua Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel, yang saya hormati Kepala Bintal Dam 16 Patimura,
Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta yang berdomisili pada Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek Nusa Niwe. Yang saya hormati Bapak Lurah Nusa Niwe. Yang saya hormati seluruh peserta sidang serta semua warga jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus selaku kepala gereja dan pemilik kehidupan ini, sebab kita masih menikmati hidup ini dengan segala aktivitas di dalamnya, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan bahkan sampai persidangan ke-35 ini dilaksanakan, itu pun karena kebaikan Tuhan bagi kita. Di awal sambutan ini selaku pemerintah di wilayah Kecamatan Nusa Niwe, saya memberikan apresiasi kepada seluruh warga, khususnya jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel yang telah berpartisipasi, mendukung dan mensukseskan semua program pemerintah, baik di tingkat desa, negeri, kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang saya hormati, persidangan jemaat merupakan agenda rutin yang memiliki nilai-nilai strategis bagi pengembangan pelayanan ke depannya. Sebagai lembaga legislatif tertinggi di tingkat jemaat, persidangan ini diharapkan menjadi wahana evaluasi, koordinasi, konsolidasi dan komunikasi antar pelayan dalam menentukan program pelayanan yang terus digumuli dan dikerjakan demi terwujudnya 3 pilar gereja, yaitu umat, pelayan, dan gereja itu sendiri sebagai lembaga. Pergumulan gereja terhadap umat adalah merupakan hal yang relevan dan seiring dengan pergumulan pemerintah terhadap masyarakatnya. Oleh karena itu antara gereja dan pemerintah seyoknya saling bersinergi dalam menjawab semua pergumulan yang ada di tengah-tengah umat atau masyarakat. Sebagai unsur pemerintah, saya perlu menyampaikan bahwa salah satu dari 11 program prioritas pemerintah Kota Ambon adalah Ambon Bersih. Bahwa masalah sampah menjadi persoalan dan perhatian serius bagi kita bersama. Di satu sisi kita memang memiliki armada sampah yang terbatas dalam melayani pengangkutan sampah, namun di sisi lain perlunya kesadaran masyarakat terhadap jam-jam membuang sampah. Dalam hal ini perlu sinergitas dan kerjasama dalam mewujudkan Kota Ambon yang bersih dan sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, peningkatan ilmu dan teknologi sebagai kemajuan zaman juga memiliki peluang sekaligus ancaman serius. Teknologi bisa memudahkan, namun apabila disalahgunakan dapat menimbulkan efek negatif. Untuk itu, pengawasan orang tua menjadi titik sentral sehingga anak-anak kita tidak terjerumus ke dalam dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Tahun 2023 dan 2024 merupakan tahun berpolitik. Karena itu kami menghimbau kepada seluruh warga jemaat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum menjelang pemilu serentak tahun 2024. Akhirnya lewat kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon, Ketua Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat beserta seluruh perangkat pelayannya, dan seluruh warga jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel yang selalu membantu dan menopang pemerintah dalam mensukseskan program kegiatan secara berkesinambungan demi Kota Ambon yang kita cintai ini. Selamat bersidang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan persidangan ke-35 Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas tahun 2023. Selamat siang dan selamat bersidang. Tuhan Yesus yang mempunyai pekerjaan ini memberkati selalu. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita ada dan menikmati jamuan makan siang, diminta kesediaan Ibu Pendeta Filinditi untuk membawa kita dalam doa makan bersama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Kami boleh melalui proses pembukaan persidangan Jemaat ke-35, Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas. Dan kami boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan Allah menyertai dan memberkati kami semua yang beribadah di hari ini dan kami semua peserta persidangan yang akan mengikuti persidangan. Begitu juga dengan para undangan. Kini Tuhan kami akan menikmati berkat yang telah disediakan. Sebelum kami makan dan minum ya Allah, kami mohon Bapa menyertai dan memberkati makanan dan minuman yang telah disediakan oleh ibu-ibu yang ada di dapur. Kiranya kami makan dan kami minum, kami akan mendapatkan kekuatan dan sukacita. Kami teringat kepada saudara-saudara kami yang hari ini Tuhan mungkin ada dalam pergumulan penderitaan. Mereka membutuhkan makanan dan minuman. Khususnya saudara-saudara kami yang ada di Turki, Suriah, dan juga yang ada di Jayapura. Mereka ada dalam penderitaan karena mengalami korban gempa bumi. Tuhan Engkau ke sana, jamah mereka. Tuhan bantu mereka dengan memberikan makanan dan minuman supaya ketika mereka makan dan minum mereka juga akan dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami sambut berkat di hari ini sambil mengucap syukur. Amin. Selamat menikmati jamuan yang telah disediakan Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu tamu undangan disilakan untuk mengambil tempat di ruang serbaguna dan menikmati berkat Tuhan yang telah disediakan. Baik, kakak pun selesai.